Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita sudah masuk materi baru ya, yang dimana sebelumnya kita hanya membahas mengenai Android Studio ya, atau yang saya bilang Java native untuk Android Studio. Sekarang di sini di materi ini kita akan membahas mengenai pemrograman baru lagi ya. Di sini saya akan membahas mengenai Flutter. Jadi kalau kita lihat pengertiannya apa sih Flutter itu, untuk menurut Wikipedia, Flutter itu adalah sebuah framework atau aplikasi mobile dengan sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Kemudian Flutter itu digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux maupun macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi Google Fuchsia. Flutter juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis web. Maksudnya ya, jadi di Flutter ini dengan menggunakan satu buah kode ya yang kita tulis, misalnya hasilnya bisa menjadi beberapa platform ya, contohnya bisa ke Android, iOS, Windows, Linux, macOS ataupun berupa aplikasi website. Jadi mungkin dengan menggunakan Flutter kita bisa lebih cepat, tidak perlu lagi mencari misalnya kita sudah membuat aplikasi Androidnya, kita tidak perlu lagi membuat aplikasi iOS-nya karena kode yang kita gunakan di Android sama dengan kode yang kita gunakan di iOS ataupun websitenya. Karena sudah ada ya aplikasi seperti Flutter ini, yang contohnya ya milik Facebook yang sudah lebih lama daripada Flutter, dikembangkan oleh Facebook. Itu adalah React Native. Jadi React Native itu dasarnya adalah JavaScript yang bisa dikompil ke Android ataupun iOS. Oke, mungkin untuk penggunaan ya hampir-hampir mirip, hanya mungkin kalau untuk di React Native dia menggunakan JavaScript, sementara untuk Flutter kita menggunakan bahasa pemrograman Dart. Oke, mungkin nanti untuk pengertian lebih jelas teman-teman bisa cari lagi di situs-situs lainnya atau di internet. Oke, kemudian untuk cara penginstalan Flutter itu sangat mudah ya. Jadi Flutter itu mendukung beberapa platform Windows, Linux dan Mac ya. Teman-teman bisa bisa pakai di semua itu. Jika teman-teman ingin mendownload, silakan masuk ke websitenya flutter.dev. Di halaman utamanya di sini tertulis build apps for any screen. Jadi artinya kita membuat sebuah app untuk berbagai macam perangkat ya. Contohnya di sini ada iOS ya. Kemudian di sini ada web, di sini ada juga desktop dan lain-lain ya. Oke, untuk cara menginstalnya ya, sudah masuk di website ini. Di sini ada tulisan Get Started menu ya, atau bisa kita paling atas ini ada Get Started ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman klik saja Get Started. Nanti di sini akan muncul ya install. Disuruh pilih select operation, sistem operasi yang ingin Anda pilih ya. Di sini misal ada Windows, Linux, dan Mac ataupun Chrome OS. Jadi kalau teman-teman menggunakan Windows, silakan pilih Windows, Mac OS silakan pilih Mac OS, dan Linux silakan pilih Linux. Sini misalnya kita pilih Windows. Oke. Jadi nanti di sini untuk Windows yang pertama kalian gunakan Windows 10 ya. Di sini sudah tuliskan ya sistem rekrutmennya. Kemudian teman-teman punya disk yang lebih. Kemudian teman-teman punya tools ya, bisa install PowerShell ataupun Git ya. Jadi teman-teman nanti kita gunakan CMD, tapi kalau untuk di Windows teman-teman harus diinstal yang namanya PowerShell. Mungkin kalau di Windows 10 saya tidak salah ya, PowerShell itu sudah ada defaultnya atau sudah ada bawaannya ya. Kemudian teman-teman di sini ada Get Started, silakan klik, nanti akan mendownload ya. Ukurannya kurang lebih sekitar segigaan. Jadi teman-teman harus siapkan kuota yang cukup agar proses download teman-teman bisa sukses. Kemudian nanti teman-teman tinggal ekstrak ya hasilnya, teman-teman simpan di folder apa saja ya. Intinya teman-teman tidak boleh menghapus folder dari framework si Flutter ini. Saya tidak akan menjelaskan ya bagaimana cara install, nanti teman-teman cari, karena di sini saya menggunakan OS Mac ya. Jadi saya juga ingin kebingungan juga sama karena saya tidak punya laptop Windows dan laptop satu saya juga isinya Linux. Jadi saya mungkin hanya menjelaskan saja gambaran-gambaran cara penginstalnya.
Kemudian nanti teman-teman lakukan saja setting variabel ya. Teman-teman mungkin cari saja menu environment variabel di setting kalau untuk Windows ya. Kalau untuk Linux nanti teman-teman set saja di bus RC ya. Teman-teman arahkan saja pathnya ke situ. Kurang lebih seperti ya. Kemudian kalau teman-teman sudah berhasil mengarahkan pathnya di Windows ataupun di Linux ataupun di Mac, teman-teman tinggal ketikkan saja kayak gini ya, Flutter. Sorry ya, saya keluarkan dulu. Flutter ya kayak gini. Oke, set. Nanti akan ada seperti ini, artinya dia sudah berhasil diinstal untuk Flutternya. Satu lagi saya lupa ya. Jadi untuk menggunakan Flutter ini teman-teman wajib install aplikasi Android Studio. Kita tidak gunakan Android Studio ya, tapi kita akan menggunakan boot system ya, atau apa ya namanya ya, artinya sistem yang untuk Android ya. Jadi supaya teman-teman tidak perlu lagi install secara manual, teman-teman cukup gunakan saja Android Studio untuk pluginnya. Nanti si VS Code yang translate untuk penggunaannya. Oke, sekarang di sini kurang seperti ini ya. Jika teman-teman sudah berhasil, kurang lebih kita ketik Flutter, maka ada tulisan yang seperti ini ya, tulisan seperti hacker. Jadi teman-teman nanti untuk di Windows buka di CMD ya, untuk ketikan Flutter. Kalau teman-teman sudah berhasil pasang environment variable untuk pathnya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk ceknya, kira-kira kebutuhan yang kita gunakan, yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi menggunakan Flutter sudah komplit atau belum, teman-teman cukup ketikkan Flutter Doctor kayak gini ya, Flutter Doctor, set. Untuk proses seperti ini teman-teman pastikan teman-teman menggunakan internet ya yang cukup stabil, karena mungkin ada beberapa data yang di-download ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti di sini kalau sudah checklist semua, artinya saya sudah siap untuk menggunakan Flutter ya. Contohnya di sini ada Flutter ya, sudah terinstall. Kemudian ada Android Toolchain ini ya. Jadi Android Toolchain ini kita gunakan Android Studio ya. Jadi teman-teman cukup install saja Android Studio biar teman-teman tidak bingung. Kemudian ini ada Xcode, ini mungkin disclaimer ya, ini hanya untuk pengguna OS Mac ya. Jadi kalau mungkin di Windows ini tidak ada. Kemudian Chrome ya, teman-teman juga install Chrome biar bisa kita build menjadi web. Dan Android Studio ya ini. Kemudian VS Code, sini saya sudah sediakan VS Code ya. Kemudian dan lain-lain sudah oke. Sekarang ada pertanyaannya, bagaimana sih text editor apa yang kita gunakan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter? Untuk text editornya sebenarnya ada berbagai macam ya, tapi memang yang direkomendasikan oleh Google itu ada dua. Satu menggunakan Android Studio, bisa juga menggunakan JetBrains. Yang paling populer ya saat ini kita gunakan VS Code. Oke. Karena si VS Code ini sih kalau saya lebih senang karena lebih banyak ekstensi yang kita gunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi yang dengan menggunakan Flutter. Dan kemudian gratis. Oke. Sini saya sudah install VS Code ya. Pastikan teman-teman sudah menginstal VS Code. Ya saya lupa lagi. Jadi untuk VS Code juga ini ada beberapa extension yang kita butuhkan biar teman-teman bisa lebih cepat dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis Flutter. Di extension ya, teman-teman cukup ketikkan saja Flutter. Oke, ini. Jadi pastikan teman-teman menginstal ini extension Flutter ya. Ini. Jadi nanti aturan .code. Kemudian ada juga Flutter Snapshot ya. Jadi gunanya ini untuk mempercepat teman-teman dalam pengembangan aplikasi Flutter. Kemudian ada juga Flutter Tree, ini untuk membuat struktur coding teman-teman supaya lebih rapi ya, lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir adalah Flutter Color. Gunanya siapa Flutter Color ini? Jadi Flutter Color ini gunanya ketika kita ingin mengubah warna default dari si Flutter. Jadi kan Flutter hanya menggunakan beberapa palet warna. Jadi kalau kita untuk menggenerasi warna hexa itu agak sedikit sulit ya. Jadi kita gunakan saja Flutter Color biar lebih mudah dan bisa langsung kita ubah di VS Code. Saya kira mungkin itu lebih gampang ya, lebih cepat. Oke, sekarang pastikan teman-teman sudah menginstal beberapa plugin yang saya sebutkan tersebut ya. Dan kita lanjut lagi, bagaimana sih cara membuat project pertama dengan menggunakan Flutter? Oke, jadi untuk menggunakan project pertama ya,
teman-teman bisa gunakan dua cara. Bisa teman-teman gunakan cara melalui terminal ataupun CMD, tapi kalau saya tuh sih lebih bagus langsung saja ke ke VS Code ya, karena teman-teman kan tadi sudah menginstal ekstensi Flutter ya. Teman-teman cukup ketikkan di sini di view pada VS Code, kemudian command palette. Oke, nanti kita ketikkan di sini Flutter. Akan ada beberapa opsi, teman-teman pilih saja opsi Flutter New Project ya. Nanti teman-teman klik. Oke. Kemudian pilih application, dan di sini teman-teman siapkan satu buah folder yang tetap ya untuk project Flutter teman-teman, biar nanti lebih gampang dalam pembuatan project ya. Kayak di sini saya sudah menyediakan namanya Flutter Project. Di dalam Flutter Project ini ada beberapa project yang saya sudah buat ya. Contohnya ada latihan, kemudian ada di sini ada project-project lain yang project gabut ya. Dan kita select folder ya, nanti dipilih saja, dan kita buat misalnya namanya ya latihan Flutter ya. Ini tidak boleh menggunakan spasi ataupun huruf besar ya untuk projectnya, dan teman-teman klik enter. Oke. Oke, jadi di sini pastikan juga ya internet teman-teman aktif. Nanti di sini akan ada proses download dari repository. Kurang lebih nanti hasil seperti ini. Oke, nanti akan ada kode seperti ini ya, langsung terbuka kode main Dart. Di bagian kiri ada beberapa folder ya, folder dari si Flutter. Tapi yang kita pakai di sini hanya area lib ini ya. Jadi teman-teman untuk codingnya nanti ketik di lib atau library. Oke, saya kira sudah oke. Oke, kurang lebih beginilah default template dari si Flutter ya. Teman-teman kalau ingin running di VS Code ya, nanti bagian bawah ini yang biru-biru ini ada pilihan, di sini ada macOS, kemudian ada koneksi. Teman-teman bisa running di beberapa device, teman-teman tinggal pilih saja, bisa di desktop, Chrome, iOS, ataupun Android, ataupun emulator. Kalau teman-teman ingin menggunakan menggunakan handphone teman-teman ya, teman-teman cukup bisa menginstal debug app ya. Debug app, teman-teman bisa menggunakan fitur debug dari handphone. Nanti teman-teman aktifkan saja di mode developer, karena masing-masing handphone berbeda-beda ya. Jadi teman-teman cari saja sesuai dengan tipe teman-teman. Kemudian teman-teman hubungkan dengan dengan kabel data, dan nanti langsung akan terdeteksi handphone teman-teman di laptop. Jadi supaya lebih mudah juga ya, kalau teman-teman tidak ingin menggunakan kabel, teman-teman nanti bisa gunakan juga namanya WiFi debugging ya. Jadi teman-teman bisa running aplikasi teman-teman dan mengirim data teman-teman ke handphone tanpa menggunakan kabel. Saya kira mungkin lebih bagus begitu ya. Oke, di sini kita kembali ya, sudah ada beberapa device, teman-teman bisa pilih. Di sini saya pakai saja langsung desktop ya. Jadi kalau teman-teman pakai Windows, nanti langsung ada tulisannya Windows Desktop. Karena ini single base code ya, jadi satu code itu bisa di running di beberapa aplikasi ya. Artinya hasilnya sama di Chrome, di web, di iOS, di Android sama. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Kalau saya biasa menggunakan yang desktop ya, karena dari segi penggunaan memori ya, di desktop lebih ringan daripada kita gunakan emulator, dan saya kira hasilnya sama. Jadi buat apa kita running ke Android kalau hasilnya sama dengan di desktop ya. Jadi teman-teman running ini ya, di sini ada tulisannya running, bisa teman-teman tekan F2, F5 maksud saya, run ya, atau kita klik run dan kita run without debugging. Oke. Tunggu saja prosesnya. Mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali menginstal Flutter mungkin agak lama. Oh ya. Oh ya, ada kesalahan ya. Saya coba running ulang. Oh ya, di sini ya. Saya ganti saja, saya pakai saja simulator maksud saya. Saya saya ganti dari Darwin. Oh ini sudah ada ya. Oh ya, sini sudah ada ternyata.
Kurang lebih hasilnya seperti gini ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai mobile, tinggal kita perkecil saja ukurannya seperti mobile. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, mirip handphone ya. Oke. Jadi nanti di website juga, di mobile juga hasilnya seperti ini, mirip. Sama ya. Di sini sudah ada base template-nya. Base template-nya kurang lebih seperti aplikasi sebuah konter sederhana ya. Ketika teman-teman mengklik create, maka nilai widgetnya akan bertambah. Jadi ini kalau di web ya, di Flutter ini namanya adalah jadi kalau di Flutter kita mengenal namanya stateless widget dan stateful widget. Apa sih bedanya? Jadi stateless widget itu sebuah halaman yang sifatnya statis ya. Artinya widgetnya tidak bisa kita rubah-rubah, memang statis. Tidak ada interaksi dengan pengguna. Sementara kalau Flutter widgetnya bisa kita update ya. Contohnya kayak gini. Saya klik set, maka nilainya berubah. Oke, jadi untuk berubah nilai seperti ini kemudian menampilkannya kembali di layar, kita butuh yang namanya stateful widget. Nanti kita akan pelajari di materi-materi sebelumnya, selanjutnya maksud saya. Oke, kita lanjut ya. Di sini sudah ada codingnya kurang lebih begini. Teman-teman kalau mau hapus tinggal dihapus saja karena memang kita tidak butuh. Oke. Kemudian karena ini masih kosong ya, di main lib ya, jangan lupa kita klik import dulu ya. Kita import set. Jadi pastikan teman-teman muncul seperti ini ya, muncul saran atau suggestion seperti ini. Jadi teman-teman pastikan install Flutter Snapseed ya, supaya bisa muncul yang seperti ini. Kemudian import ya, yang kita import adalah material, gini ya, kita import material. Oke, di sini ada ya, ini page cake material Dart. Tinggal teman-teman klik saja. Sebenarnya sih ada dua ya untuk penggunaan kerangka UI dari si Flutter ini. Kita bisa menggunakan material ya untuk bawaan dari Google, atau kita bisa gunakan Supertheme bawaan dari iOS. Oke, jadi tampilan nanti mirip-mirip iOS ya, artinya widget-widgetnya iOS banget. Jadi kalau teman-teman, tapi saya lebih suka menggunakan material, dan memang saya juga kurang tahu juga dalam menggunakan Supertheme widget. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita import, kita membuat sebuah kelas baru. Biar lebih cepat ya cara pembuatan kelasnya, teman-teman bisa mengetik secara manual atau menggunakan generator tadi ya. Jadi kalau teman-teman gunakan tadi sudah install 2 buah tadi Flutter 3, teman-teman bisa tinggal ketikkan saja stl ini ya, stateless widget. Jadi nanti akan langsung tergenerasi stateless widget. Jadi ada kelasnya, extend dan lain-lainnya. Teman-teman tinggal ganti saja di sini namanya misal aplikasiku ya, gini. Oke. Atau teman-teman juga bisa ketik secara manual kode yang ini. Tinggal teman-teman pilih ya yang mana yang mau digunakan, bisa diketik manual atau menggunakan generator ya. Kalau saya lebih pilih gunakan generator ya biar lebih cepat. Oke. Di sini sudah ada kelasnya ya. Kelas lebih seperti ini. Ada name class, nama classnya itu aplikasi. Kemudian di sini ada tadi saya bilang tadi ada stateless widget dan ada stateful widget. Di sini kita gunakan stateless widget dulu ya yang statis. Kemudian di sini ada konstruktor ini ya, dan ada method build ya. Jadi disinilah tempat widget kita di build. Oke, jadi ini hanya pengenalan ya. Kemudian bagaimana sih kita membuat sebuah kode baru? Kita coba running ya, kita save, kita running. Oke, kosong ya di sini. Maka terjadi error ya karena tidak ada data yang kita kirim ya. Jadi ini kan hanya sebuah kontainer. Jadi kontainer ini sebuah apa ya? Sebuah bidang saja. Nanti kita pelajari. Misalnya kita ingin menulis sebuah teks. Ini ya. Hello world. Dan kita running. Oke, sama ya kayak gini ya. Karena kita butuh yang namanya tadi root utama. Jadi root utama dari karena kita menggunakan material ya, root utamanya adalah material app kayak gini ya, material app. Oke, dan diklik material app. Kemudian di dalam material app ada namanya home ya, kayak gini ya. Home-nya itu memuat sebuah kerangka atau sebuah apa ya namanya, sebuah scaffold, penyangga. Jadi Flutter menyediakan penyangga
untuk atau kerangka untuk membangun aplikasi teman-teman yang lebih cepat. Jadi contohnya penyangganya itu, jadi penyangganya itu ada namanya app bar, kemudian ada body, dan ada kalau bisa teman-teman tidak menggunakan itu, tapi teman-teman harus setting lagi secara manual. Jadi codingannya makin panjang. Jadi buat apa sih kita mau coding yang hasilnya sama dengan scaffold? Jadi lebih baik kita gunakan saja scaffold ya. Jadi di home ya kita gunakan scaffold. Oke. Set. Di scaffold ini tadi seperti saya bilang tadi sudah ada beberapa bagian, ada up bar satu, up bar ya, gini. Kemudian ada juga body dan ada bottom navigation bar. Ada banyak ya di sini. Kita pilih saja dulu body dulu ya. Set. Di body kita misal ingin membuat sebuah teks. Jadi teman-teman untuk membuat sebuah teks di Flutter cukup ketikkan teks. Set misal halo. Dan kita running. Di sini akhirnya dulu dan titik koma ya di material app dan kita running. Oke, di sini kita refresh. Ya, oh ya, kita lihat saja di log chat apa yang salah ya. Ini yang salah. Reconnect the extension class. Oh ya, saya lupa. Jadi kenapa sih belum jalan ya? Karena kita membuat running aplikasi. Jadi untuk membuat running aplikasinya itu ya di sini ya, teman-teman cukup ketikkan ada dua cara ya. Satu menggunakan arrow function ya. Teman-teman cuma ketikkan void main kayak gini ya. Set, sorry ini reak ya. Begini. Kemudian arrow function. Yang di running adalah run app ya kayak gini, run app. Dan kelas aplikasi set. Kemudian kita running ulang. Oke, muncul ya seperti ini ya tadi. Sudah muncul. Mana ya tadi? Ini di bawah. Hello ya kayak gini ya. Jadi hasilnya akan hanya ada putih ya. Background putih, kemudian ada label debug. Nanti kalau kita sudah rilis akan hilang. Jadi ini diabaikan saja. Teman-teman juga bisa menghapusnya sebenarnya, tapi buat apa ya? Oke, kurang lebih ada seperti ini ya teks ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan scaffold, misalnya di home ya, kita langsung saja. Ini ada kodenya scaffold, dihilangkan dari scaffold ya ini. Misalnya kita gunakan langsung teks. Oke, set. Langsung kayak gini ya. Jadi ini kita tidak punya sebuah penyangga ya. Jadi teman-teman atur sendiri backgroundnya apa, kemudian ukuran hurufnya, warnanya dan lain. Saya kira mungkin lebih panjang ya kodenya. Lebih baik kita gunakan saja kerangka yang sudah disediakan sama Flutter, yaitu scaffolding ya. Oke, kita gunakan, kita back lagi. Oke, kayak gini ya. Di scaffold ini teman-teman bisa mengetikkan berbagai ya. Ada body, jadi kayak body gini teks ya. Teman-teman bisa juga misalnya teman-teman kita ubah si teks ini ya menjadi ketenga, kita hapus dulu teksnya. Untuk membuat sebuah layout ya di tengah secara vertikal maupun secara horizontal, Flutter sudah menyediakan namanya layout ya kayak gini. Di dalam layout center untuk mengetikkan kontennya kita menggunakan shield ya kayak gini, shield. Oke. Kemudian teksnya itu misalnya adalah hello world. Oke. Maka teksnya akan berada di tengah. Nanti untuk merubah warna huruf ataupun yang lain itu kita masuk di materi senjata, karena ini hanya pengenalan. Kemudian ya misal kita coba ya buat up bar. Untuk up bar tadi kan sini ada body ya. Dalam scaffold ada namanya fungsi up bar, metode up bar ya kayak gini. Tinggal kita masukkan untuk up bar, butuh up bar ya untuk membuat sebuah up bar. Set. Kemudian kita buka detailnya. Detailnya itu di sini ya, lihat ya. Di detail ya. Oh sorry, kita hapus ya biar teman-teman lebih mudah belajarnya caranya ya. Misalnya teman-teman mau tahu parameter apa saja yang dibutuhkan dalam si up bar ini, teman-teman tinggal tunjuk saja kayak gini. Nanti akan muncul ya di sini. Ada color, bisa diubah colornya. Kemudian ada juga detail ya, ada juga text style. Jadi teman-teman bisa merubah di sini ya. Bisa kita masukkan ya di sini. Ini ya. Si up bar ini butuh up bar ya, bisa menggunakan preferred size widget ya, tapi karena kita sudah gunakan ini scaffold, kita tidak butuh lagi preferred size ya. Jika kita ketikkan misal detail ini butuh apa sih? Oke. Detail ini butuh tipe yang namanya widget. Jadi bisa dipasangkan widget apa saja, karena kita hanya ingin menampilkan label, kita gunakan saja teks ya kayak gini. Kita masukkan ini up bar ya. Kita running, maka langsung muncul up barnya seperti ini ya.
Oke, jadi nanti warnanya bisa kita ubah, upbarnya, backgroundnya bisa kita ubah di scaffold ini. Bisa kita ubah ya, color, background color, colors, titik. Ini ya, misal kita pakai color blue begini ya, maka nanti backgroundnya akan jadi warna blue. Jadi ini yang tadi ya, yang kita gunakan plugin color tadi. Jadi kalau kita tidak bisa gunakan plugin color, kita hanya bisa menggunakan warna yang ada di sini ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan warna hexa agak sedikit rumit ya. Jadi caranya kita pakai tadi plugin color tadi. Misalnya di sini saya pakai blue, saya ingin mengganti warnanya ya. Di sini sudah ada kode warna. Jangan lupa di koma ya, ini. Jadi teman-teman tinggal sentuh saja warnanya, nanti akan muncul. Ini yang disebut tadi plugin color. Ini ya, tinggal kita ubah jadi warnanya nanti sudah tergenerasi sendiri. Kalau kita pakai hexa color nanti agak repot. Kita harus buat lagi kelasnya untuk mengkonversi si hexa color ini menjadi warna yang bisa dibaca oleh si Flutter. Misalnya kita pakai merah yang kayak gini, merah halus, kemudian kita lepas saja dan kita refresh, maka warnanya langsung tergenerasi menjadi RGB kayak gini ya. Oke. Mungkin untuk pengenalan part 1 ini ya, untuk kayak kurang lebih seperti ini ya. Jadi pastikan teman-teman sudah bisa membuat scaffold seperti ini ya. Ini scaffold. Teman-teman sudah bisa membuat upbar kayak begini, minimal upbar seperti ini ya. Body dan lain, nanti kita akan membahas lagi untuk widget-widget selanjutnya di materi selanjutnya. Masih banyak ya widgetnya ya. Oke. Bye bye.